Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lulu selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat-Nya, nikmat serta hidayah-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sampai di saat ini. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Plastik. Pasti kita sudah sangat familiar dengan bahan plastik, bukan? Plastik yang digunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Pada banyak hal, banyak aspek di hidup kita di mana kita menggunakan plastik sebagai benda untuk minum, makan, membawa sesuatu, dan banyak tujuan lainnya. Plastik ini mudah untuk dibuat, murah, ringan, dan mudah untuk digunakan. Itulah alasan mengapa kita sering menggunakan plastik. Tapi, seperti yang mungkin telah kita ketahui juga, plastik memiliki banyak sekali bahaya. Salah satunya adalah plastik sulit diurai oleh tanah kita. Kita sudah sering mendengarnya, bukan? Tapi, izinkan saya mengingatkan Anda kembali. Tanah kita ini membutuhkan beratus-ratus sampai beribu-ribu tahun untuk menguraikan plastik. Data dari laman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat data bahwa tahun 2021 terdapat timbunan sampah sebanyak lebih dari 25 juta ton yang dihasilkan per tahunnya. Dan sekitar 15,4% adalah sampah plastik. Melihat data ini, dapat diketahui kondisi Indonesia saat ini memiliki sekali banyak sampah plastik. Sedangkan sekitar 33% sampah atau setara dengan 8 juta ton per tahun tidak terkelola dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan, di sana, di sini, tanpa memikirkan lingkungan. Kita lalu marah-marah ketika banjir datang di musim hujan, menyalahkan pemerintah. Tapi sebenarnya, kebiasaan buang sampah sembarangan itulah yang memberikan kontribusi besar pada banjir. Selain banjir, sampah plastik yang dibuang sembarangan berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Limbah plastik juga termasuk dalam sumber polusi lingkungan terbesar di seluruh dunia. Apabila dibiarkan begitu saja, dampak sampah plastik ini bisa berbahaya bagi ekosistem dan kelangsungan hidup di bumi. Dampak-dampak itu seperti pencemaran air, di mana plastik membawa zat kimia seperti bifenil poliklorinasi dan pestisida, yang dapat mengkontaminasi air serta meracuni dan merusak habitat makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Lalu, terjadinya pencemaran tanah. Partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia hasil dari proses penguraian plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah, serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya, seperti sayuran dan buah-buahan. Bila sayuran dan buah-buahan tersebut dikonsumsi oleh manusia, resiko terjadinya berbagai jenis penyakit pun dapat meningkat. Kontaminasi sampah plastik ini juga bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak subur. Selanjutnya terjadi pencemaran udara. Proses pembakaran sampah plastik yang dilakukan secara terbuka bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Tak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah plastik juga bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan, seperti kanker, kerusakan organ, gangguan pertumbuhan janin dan anak, serta masih banyak lainnya. Hadirin yang berbahagia, bukan hanya lingkungan kita, sampah plastik juga membahayakan lingkungan lain seperti laut. Kita sering lihat di berita bagaimana seekor paus ditemukan mati di pinggir laut atau satwa liar lainnya. Di laut, sampah plastik sudah melebihi zooplankton. Jumlahnya dengan perbandingan 36:1. Mengerikan, bukan? Jadi, hari ini, mari kita buat perubahan. Kita mungkin sering mendengar tentang
hal yang saya ucapkan tadi. Tapi mari buat hari ini berbeda dari hari yang dulu. Hari ini, mari kita mulai membatasi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Saya tahu ini terlihat sangat sulit, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Kita menggunakan plastik saat membawa belanjaan, bukan? Sekarang, mari ubah dengan menggunakan goodie bag, tote bag, tas lain yang bisa kita gunakan beberapa kali. Selain mengurangi plastik, tas tersebut juga lebih awet dibandingkan plastik yang hanya bisa digunakan sekali. Kita juga bisa mengubah alat-alat makan yang dari plastik ke material non-plastik. Dibanding beli minuman botol, kita bisa membawa tumbler. Itu lebih sehat dan lebih hemat juga, bukan? Kita juga bisa menggunakan sedotan bambu dibandingkan plastik. Ada banyak cara untuk membatasi penggunaan plastik jika kita mau menerapkannya dengan rajin. Tapi, jika masih berat untuk tidak pakai plastik sama sekali, setidaknya tolong kelola sampah dengan benar. Jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa menumpukan tempat sampah di mana-mana sekarang. Jadi tolong buanglah sampah pada tempatnya. Saya harap setelah pidato ini, kita bisa mulai membatasi penggunaan plastik. Semua ini untuk anak-anak kita, lingkungan kita, dan bumi kita. Mari kita membuat perubahan dari sekarang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.